Saya Fadli Simbolon, NIM 21 akan menjelaskan tentang activity diagram dan sequence diagram. Agenda yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisi dari activity diagram, definisi dari sequence diagram, dan bagaimana penerapannya. Yang pertama, activity diagram sebagai alat untuk mendukung pemodelan skenario atau skenario based modeling. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan aliran prosedural dari suatu aktivitas. Fungsi utamanya itu menjelaskan bagaimana sebuah use case dieksekusi secara mendetail, menggambarkan proses bisnis atau aliran logika dalam sistem, sangat berguna untuk memahami interaksi aktor dengan sistem dalam urutan langkah-langkah tertentu. Elemen kuncinya yaitu action, state decision, swim lanes, fork, and join. Simbol untuk action yaitu kotak dengan sudut membulat yang mewakili langkah spesifik. Decision simbol belah ketupat untuk menunjukkan percabangan. Swim lanes kolom-kolom vertikal atau horizontal yang mendorong untuk membagi tanggung jawab aktivitas berdasarkan peran atau unit organisasi. Fork dan end join garis tebal horizontal atau vertikal untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan secara paralel atau bersamaan. Kita bisa lihat di sini untuk bagaimana bentuknya dan arti dari setiap bentuk dari simbol activity diagram. Nah, selanjutnya yaitu sequence diagram, yaitu menunjukkan bagaimana objek-objek berinteraksi satu sama lain dalam urutan waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan, biasanya untuk suatu use case. Fungsi utama yaitu memperlihatkan aspek temporal atau waktu dari interaksi sistem, menggambarkan pesan atau message yang dikirimkan antar objek, membantu pengembang memahami aliran kontrol dan data dalam sebuah skenario seperti itu. Elemen kuncinya di sini ada 5. Yang pertama ya aktor, representasi entitas yang berinteraksi. View atau menerima input dari aktor dan meneruskannya ke controller. Controller yaitu mengolah logika bisnis, misal validasi login atau perhitungan harga. Lalu selanjutnya situ model atau database atau entity. Controller memanggil objek untuk menyimpan data ke database. Lalu respon data dikembalikan dari model, controller, view, dan ke aktor. Di sini kita bisa dengan lihat jelas bagaimana bentuknya dan arti dari setiapnya. Ada tambahan yaitu activation dan lifeline. Perbedaan dari activity diagram dan sequence diagram kita bisa lihat dari segi bentuk, bagaimana penggambaran dari keduanya, dan activity diagram menggambarkan alur logika dari sebuah aktivitas atau fokus pada proses. Sedangkan sequence diagram menggambarkan alur komunikasi antar objek seiring berjalannya waktu atau fokus pada interaksi. Kita lihat di sini implementasi pemodelan analisis, studi kasus activity, dan sequence diagram. Untuk yang pertama itu tentang login, studi kasusnya diambil dari UAS FPPL, yang dimana user adalah mahasiswa dan sistem ini sistem untuk registrasi buku. Yang pertama user yaitu membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Lalu user memasukkan username dan password, dan sistem akan memvalidasi data login. Di sini ada ketentuan, jika username dan password sesuai akan menampilkan halaman dashboard, jika tidak akan menampilkan halaman login dan user akan login kembali. Yang kedua, activity diagramnya itu memilih buku, yaitu user mengakses menu terbaru, mengambil data buku 10 buku, lalu sistem menampilkan daftar buku. Lalu selanjutnya yang di sini ada transaksi buku, yang dimana user memilih buku yang dipinjam, lalu sistem melakukan pengecekan apakah buku tersedia. Jika tidak, akan menampilkan bahwa buku tidak tersedia, maka akan berakhir. Dan jika tersedia, mencatat transaksi peminjaman dan mengubah status buku. Lalu akan dicatat dan user akan menerima bukunya. Untuk sequence diagram dari studi case yang sama juga. Di sini untuk yang pertama yaitu login. User membuka halaman login, lalu view login menampilkan halaman login, lalu user memasukkan username dan password, lalu view login memvalidasi username dan password, lalu controller akan mengecek data, dan model login dari data pengguna akan mengirim pengecekan, lalu diterima oleh controller, lalu akan diterima data ke view login, lalu akan menampilkan halaman dashboard. Dan di sini terjadi alternatif,
Jika benar, username dan password sesuai akan menampilkan halaman dashboard. Jika salah, akan menampilkan pesan error. Dan yang kedua yaitu membeli buku. Yang pertama user login, dan view login menampilkan halaman utama. Lalu user mengakses menu buku. Lalu view melihat buku akan memvalidasi buku. Kontrol melihat buku akan mengambil data 10 buku dari tabel data-data buku yang tersedia, lalu mengirim data buku ke controller. Lalu kontrol akan mengirim ke view data buku terbaru dan akan menampilkan daftar buku untuk user dipilih. Lalu di sini akan terjadi transaksi, bagaimana user pertama juga login, menampilkan halaman utama, memilih, dan untuk melakukan pengecekan buku lalu mengirim hasil pengecekan. Di sini terjadi alternatif. Jika buku tersedia, maka menampilkan bukti peminjaman. Jika tersedia menampilkan buku sedang dipinjam, maka si user akan mengakhiri peminjaman buku atau mungkin memilih buku lain. Contoh soal untuk yang studi case kedua yaitu activity diagram. Prosedur berjalan atau acknowledgements evaluate view mutat. Proses pembuatan daftar data pegawai dan gaji pada SMP PGRI 1 Depok adalah sebagai berikut. Yang satu, proses absensi pegawai melakukan absensi harian melalui form daftar hari pegawai. Yang kedua, proses pemberian rekap biodata pegawai atau RBP. Pegawai memberikan data pribadi pegawai, data pendidikan, data keluarga yang dijadikan satu menjadi data pegawai kepada bagian tata usaha, yang kemudian diarsipkan menjadi rekap biodata pegawai atau RBP. Yang ketiga yaitu proses pengolahan daftar data pegawai dan gaji atau DDPG. Setelah bagian administrasi menerima rekap biodata pegawai dan rekap ASIS akan mengolah kedua data tersebut. Di sini untuk activity diagramnya yaitu yang pertama yaitu proses absensi. Pegawai akan melakukan absen harian. Lalu ada gateway yang dimana jika absen akan melakukan absen di form daftar hari dan akan berakhir. Jika tidak absen, pegawai melapor ke TO, menerima laporan pegawai yang tidak absen, mencatat, lalu merekap absensi berdasarkan form daftar hari dan akan berakhir. Lalu ada rekap biodata pegawai. Di sini pertama pegawai memberikan data pegawai, lalu TO akan menerima data pegawai, mengecek berkas data pegawai, dan di sini ada gateway. Jika data tidak lengkap, akan mengembalikan berkas data pegawai tidak lengkap kepada pegawai, lalu menerima berkas data pegawai tidak lengkap dan akan melakukan proses ulang. Dan jika data lengkap, data pegawai diproses dan akan berakhir. Yang ketiga yaitu pengolahan daftar data pegawai. TU memberikan data rekap absen, lalu memberikan data pegawai. Di sini ada form join di administrasi yaitu menerima rekap absen dan data pegawai, membuat daftar data pegawai dan gaji, menyerahkan daftar data pegawai dan gaji, kepala sekolah menerima daftar pegawai dan menyetujui dan akan berakhir. Contoh studi case untuk sequence diagram yaitu tentang pembelian sebuah produk. Yang pertama, bagaimana si user login, membuka halaman web, menampilkan halaman web dari sistem rel, lalu membuka halaman login, hingga akhirnya sampai pada situasi yang dimana menampilkan menu home dan terjadi alternatif. Jika password dan user ID sesuai, maka akan menampilkan halaman lalu user atau admin akan mengakses menu data user, dan jika tidak akan menampilkan error message. Setelah dia akan login, customer membuka laman sistem. Ini situasi yang dimana setelah login, lalu sistem penjualan menampilkan home, lalu customer pilih produk, sistem penjualan akan tampilkan detail produk, lalu customer akan lakukan transaksi, update, simpan perubahan produk, hingga akhirnya sampai di situasi dimana transaksi berhasil atau terjadi alternatif yaitu stok masih ada akan berhasil transaksinya. Jika gagal artinya stok masih habis atau tidak ada. Jika transaksi berhasil maka akan kirim laporan penjualan dan datanya akan disimpan oleh pemilik toko.